Halo Sobat Alternativa, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan frasa. Nah nanti kita akan juga ngupas terkait dengan klausa dan juga kalimat. Nah yang pertama kita kupas terlebih dahulu terkait dengan apa itu frasa. Oke, jadi frasa itu adalah gabungan atau kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur pewatas atau tambahan ya, bersifat non-predikatif serta hanya menduduki satu fungsi dalam suatu kelompok kata. Nah, kita akan ngebedah dari ciri-ciri frasa, teman-teman. Yang pertama, frasa itu bersifat non-predikatif atau tidak ada predikat. Maksudnya di sini, dia itu tidak ada subjek lalu predikat, tapi predikat doang, itu bisa. Kedua, frasa yang memiliki satu fungsi dalam kalimat, ya, seperti tadi. Dan yang ketiga, frasa itu tersusun dari unsur inti dan unsur tambahan. Jadi ada yang diterangkan dan juga ada yang menerangkan. Dan yang keempat, frasa itu dapat disisipi suatu kata. Contohnya apa? Coba kita sekarang tulis dulu contoh dari frasa itu yakni baju merah. Nah, baju merah itu adalah frasa nominal, teman-teman. Ketika kita mau sisipi ke suatu kata, itu bisa. Contohnya apa? Kita sisipi dengan kata yang. Baju yang merah. Nah, seperti itu. Jadi bisa disisipi dengan kata yang ataupun kata yang lainnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh frasa. Nah, berdasarkan kedudukan unsur inti, teman-teman, frasa itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada frasa verbal. Frasa verbal, ya, karena kata dari verba itu adalah kata kerja itu sendiri ya, teman-teman ya. Intinya, frasa tersebut itu berintikan pada kata kerja atau verba itu sendiri. Nah, sebelum itu aku ingin teman-teman tahu dulu gimana cara menentukan inti dari suatu frasa tersebut. Oke, jadi cara menentukan suatu frasa teman-teman kita bisa menggunakan metode DM dan MD. Maksudnya apa? Jadi kalau DM itu D-nya itu adalah diterangkan, lalu M-nya itu menerangkan. Nah kalau MD berarti sebaliknya, menerangkan, diterangkan. Nah kita tuh harus mencari titik yakni yang diterangkan itu sendiri. Ketika kata tersebut diterangkan, maka itulah intinya. Contohnya di sini ada akan pulang dan sedang baca. Ada inti pada kata pulang dan dibaca. Nah, pulang dan membaca itu adalah yang diterangkannya tadi. Dan akan dan juga kata sedang itu adalah yang menerangkan. Nah, pulang dan baca itu intinya teman-teman. Jadi kita cari nih, membaca itu adalah inti dari kata tersebut. Kita cari membaca masuknya ke dalam kategori kata apa. Oh, dia masuknya ke dalam kategori kata kerja. Berarti frasa tersebut adalah frasa verbal. Gitu ya. Nah, yang kedua, frasa nominal. Frasa nominal itu adalah frasa yang berintikan nomina atau kata benda itu sendiri ya. Jadi di sini kita lihat juga intinya itu ada di titik di mana kata tersebut salah satu yang termasuk pada kata benda. Contohnya apa? Gedung sekolah dan orang lama. Nah, kita lihat nih, intinya itu ada pada kata gedung dan kata orang. Di mana kata gedung dan juga kata orang masuknya ke dalam kata benda. Sehingga frasa tersebut itu dimasukkan ke dalam jenis frasa nomina. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 3, yakni frasa adjektival. Nah, adjektival itu sendiri teman-teman adalah kata sifat ya. Jadi di sini frasanya itu berintikan pada kata sifat atau adjektiva. Contohnya apa? Di sini ada kurang penuh dan sangat sabar. Kita lihat di sini yang bagian diterangkan itu adalah kata penuh dan kata sabar. Sedangkan yang bagian menerangkan itu adalah kata kurang dan juga sangat. Nah, penuh dan sabar itu maksudnya ke dalam kata sifat ya. Nah, yang keempat teman-teman kita bahas terkait dengan frasa numeral. Nah, numeral itu adalah kata bilangan. Jadi di sini kata yang diintikan itu adalah kata numeralia atau kata bilangan itu sendiri. Oke, contohnya apa? Ada 2 orang dan 10 kg. Lazimnya teman-teman ketika sudah ada kata bilangan, dia akan langsung otomatis masuk ke dalam frasa numeral itu sendiri. Di sini ada kata 2 dan ada kata 10. Nah, tersebut itu adalah masuk ke dalam kata bilangan, oke? Nah, yang kelima itu ada frasa preposisional. Nah, frasa ini teman-teman berintikan pada preposisi atau kata depan. Contohnya ada kata di kamar, ada kata di nih, yang mana dia adalah salah satu contoh dari preposisi. Oke, kita masuk ke dalam contoh dari
frasa yang berdasarkan perilaku sintaksisnya. Yang pertama itu ada frasa endosentris, teman-teman. Jadi ada endo dan juga eksosentris. Endosentris itu adalah frasa yang unsur-unsurnya itu mempunyai distribusi atau posisi atau letak yang sama dengan unsur lainnya di dalam frasa tersebut. Maksudnya teman-teman, antar frasa yang satu dengan yang lainnya itu memiliki kedudukan yang setara posisinya. Nah, contohnya di sini ada kalimat 2 orang penjahat ditangkap polisi semalam. Nah, kita fokusnya pada frasa 2 orang penjahat, teman-teman. Nah, kita lihat kata 2 orang dan juga penjahat itu memiliki distribusi yang sama. Maka dari itu, bukan masalah jika salah satu dari 2 unsur tersebut dihilangkan karena keduanya dapat saling menggantikan, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan bahas terkait dengan frasa eksosentris. Nah, ini sebaliknya ya, jadi distribusinya itu tidak sama dengan salah satu unsurnya. Sehingga salah satu unsurnya itu tidak ada yang bisa menggantikan. Contohnya di sini ada kalimat, lelaki itu sedang melukis di atas bukit. Nah, frasa di atas bukit, teman-teman, itu adalah frasa preposisional. Dia itu tidak memiliki distribusi yang paralel dan tidak dapat saling menggantikan. Jadi ketika dihilangkan kalimatnya itu akan berbeda maksudnya. Nah, jadi teman-teman, bedanya eksosentris dan juga endosentris, ketika endosentris itu bisa saling menggantikan karena distribusinya itu sama, saling menggantikan dan paralel, sedangkan kalau eksosentris itu tidak sama distribusinya. Jika kita lihat pada contoh endosentris itu bisa saling menggantikan, maknanya tetap satu. Sedangkan ketika eksosentris ini dia maknanya akan berbeda. Laki itu sedang melukis di belum tahu dan juga berbeda dengan laki itu sedang melukis atas bukit. Seperti itu. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan coba untuk latihan soal terlebih dahulu. Silakan di-pause terlebih dahulu videonya. Kalau sudah, mari kita bahas. Oke, di sini kita akan bahas terkait dengan tebak jenis frasanya. Yang pertama ada frasa dewasa sekali. Nah, ini masuknya ke dalam frasa apa nih? Nah, sebelumnya teman-teman harus ingat untuk menentukan dari frasa harus menggunakan metode DM atau MD ya. Oke, kita di sini lihat ada kata dewasa sebagai inti dari frasa tersebut dan juga sekali. Kata dewasa itu masuk ke dalam kata sifat sehingga frasa tersebut disebut sebagai frasa adjektifal. Nah, yang kedua teman-teman ada 7 bunga. Ada kata 7, yakni kata bilangan nih. Sehingga frasa tersebut adalah frasa numeralia. Oke, atau numeral. Nah, yang ketiga, sedang menangis. Sedang menangis itu adalah berintikan kata menangis. Nah, menangis ini masuk ke dalam kata verba. Sehingga frasa tersebut sebagai frasa verbal. Lalu ada dia makan. Nah, ini masuk ke dalam frasa atau tidak nih teman-teman? Ada dia makan, ada subjek dan juga predikat. Nah, jadi di sini bukan frasa ya teman-teman ya, melainkan ini klausa. Ingat tadi ciri dari frasa itu dia tidak predikatif. Ya, kalau predikatif berarti ada subjek dan juga predikatnya. Dan juga ingat dia harus menduduki satu saja posisinya, sedangkan ini ada 2. Oleh karena itu, kata tersebut itu bukan masuk ke dalam jenis frasa, tetapi masuk pada klausa ya. Oke, kita masuk ke yang terakhir, ada mobil merah. Nah, mobil merah, ini sekresi CP juga nih, mobil yang merah. Dimana intinya adalah bagian kata mobil, dan merah adalah bagian menerangkan. Ini masih ke dalam frasa nominal. Oke, segitu video kali ini, see you di next video.